Bagian saya pergi ke doa orang, saya bilang sakit apa? Aduh, kemungkinan nenek masuk. Anda lihat, itu saya, aduh kasihan beta baterai sama mati di mimbar. Kok bisa nenek masuk? Nenek ini sudah mati. Katanya cucunya ini sama nenek ini dekat sekali. Jadi mungkin nenek rindu juga masuk di cucu. Ini kan saya pun kepala tertikam juga. Mana ada nenek bisa masuk roh arwah nenek. Jadi disusaki kesuka hela-hela stepel. Disomong dia bilang beta lah nenek. Begitu. Jelas ini omong kosong, Bapak Ibu. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Arwah tidak mungkin kembali. Orang yang bersekutu dengan arwah-arwah dalam perjanjian lama hukumnya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Tuhan paling benci karena itu bagian dari manifestasi penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Tuhan dan mendarat di tanah hati yang subur. Kami mohon biar firman yang disampaikan itu berakar kuat, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih karena sudah mengampuni kami. Maka tidak ada penghalang apapun untuk kami menerima berkat, sukacita, pertolongan, bahkan mujizat seturut kehendak Tuhan saat kami beribadah teristimewa, saat kami duduk di kaki Tuhan mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman Tuhan Yesus satu hati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih dan kawan-kawan pelayan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik buat kita semua, saudara-saudara. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terpilih dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30, dan paralelnya ada di Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Dan Lembaga Alkitab Indonesia menurut terjemahan baru 1, karena sekarang sudah ada terjemahan 2, tapi saya belum pakai yang terjemahan 2. Saya masih sering pakai terjemahan 1, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau terjemahan yang 2 itu bisa dipakai sebagai referensi. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sana Ajakan Juru Selamat. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini dan kita baca berbalas-balasan. Mulai dari jemaat di ayat 25, jemaat perhatikan, dan 1, 2, 3. Pada waktu itulah berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, kita masih tetap menyoroti tema Knowing Jesus Deeper, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Selama bulan November sampai Desember, bahkan di hari spesial 25 Desember, bersama semua orang percaya di berbagai belahan bumi, di berbagai sinode gereja yang kita sebut dengan gereja yang kudus dan am, artinya gereja dari sepanjang abad, dari berbagai suku, bangsa, bahasa, sinode. Kita semua sebenarnya adalah satu tubuh, dan secara serentak ya pada 25 Desember ini
orang percaya bersama-sama menyatakan kasihnya, menyatakan penghormatannya, menyatakan pujian penyembahannya kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Kita tidak terlalu peduli dengan pro kontra seputaran 25 Desember. Karena kita juga tidak terlalu peduli kapan Pak Prabowo lahir. Tapi kita lebih peduli apa yang dia akan buat untuk Indonesia. Jadi kalau orang masih ribut dengan 25 Desember, kita didorong untuk berpikir lebih maju, berpikir lebih luas, untuk melihat hal yang lebih esensi di balik peristiwa besar yang bernama Natal. Intinya bahwa Natal itu kesukaan besar bagi dunia. Itu bukan hanya bagi sekelompok kecil, tapi sebenarnya Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh dunia. Makanya pada peristiwa Natal pertama itu, Bapak Ibu jemaat terkasih, ketika malaikat diutus oleh Tuhan untuk mendatangi gembala-gembala di padang Efrata. Gembala-gembala adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil. Tetapi itulah keputusan Allah. Mereka lah yang harus pertama-tama mendengarkan tentang berita Natal yang adalah kesukaan besar bagi dunia. Bahkan seluruh dunia. Makanya di Lukas 2 itu, ayat 10, firman Allah berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi harusnya seluruh bangsa merayakannya, seluruh bangsa mengerti ini, bahwa Yesus datang bukan untuk bangsa atau kelompok tertentu saja, tapi kelahiran Yesus, hari Natal, adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Makanya kalau kita bandingkan dengan data-data yang lain, benar adanya bahwa Yesus yang kita sembah, yang kehadirannya seharusnya membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia. Dia memang adalah Tuhan atas seluruh dunia. Dia adalah Tuhan atas semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Israel, seperti beberapa orang yang salah mengerti dan copot ayat secara sembarangan berdasarkan Matius 10 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus bilang begini, ke-12 muridnya itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi seolah-olah bangsa-bangsa lain tidak cocok, tidak pantas terima Injil, atau lebih tepatnya memang Yesus tidak datang untuk mereka. Apalagi penekanan di ayat 6 dari Matius 10 ini, Yesus bilang, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka mulailah orang-orang yang seperti saya sering katakan, tidak percaya Yesus, sudah pasti tidak ada Roh Kudus. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan mengerti kebenaran. Karena Roh Kudus yang akan membawa orang mengerti seluruh kebenaran. Lalu mereka ditunggangi oleh setan, lalu pakai ayat-ayat Alkitab secara out of context, lalu menyerang Kristen secara bodoh-bodoh. Tapi puji Tuhan, orang Kristen di Indonesia tidak terpengaruh, ya. Bahkan viral beberapa waktu yang lalu, orang pegang spanduk baru tulis di situ, haram mengucapkan selamat hari Natal. Orang Kristen melihatnya biasa. Oh, Pak Haram sedang mengucapkan Natal. Jadi akhirnya mereka balas, terima kasih buat Pak Haram dan keluarga yang telah mengucapkan hari Natal. Padahal dia maksud haram, Natal itu haram begitu. Tapi karena bahasanya titik koma juga tidak terlalu jelas dalam spanduk itu, mereka bilang haram mengucapkan selamat hari Natal. Maka orang Kristen ambil dengan enak saja. Terima kasih Pak Haram dan keluarga, karena ada beberapa orang tuh, jadi anggap saya Pak Haram dan adik-adik atau keluarga, ponaan mengucapkan
Selamat Hari Natal. Jadi kami berterima kasih buat Pak Haram yang setiap tahun mengucapkan Hari Natal. Kristen mah asik-asik saja, saudara-saudara. Ya, kalaupun ada Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, di mana sasaran dari pengutusan 12 murid pada awal pengutusan itu adalah Israel saja, itu bukan berarti bahwa memang Yesus hanya untuk Israel, karena akan kontras dengan berita Natal di Natal pertama itu yang kita baca. Lukas 2 ayat 10, hari ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tapi kenapa harus Israel dahulu? Ya itulah perintah awal. Tapi perintah akhirnya, sebelum dia naik ke surga, dia beri the Great Commission, amanat agung. Dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Amin. Awal dia bilang fokus Israel. Tapi sebelum tinggalkan dunia, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia bilang jadikan semua bangsa muridku. Amin. Makanya kalau pagi-pagi saya bilang sama Absdev, fokus ke sekolah ya kakak Absdev ya, jangan ke Lipo, jangan ke lapangan basket di tempat latihanmu itu, jangan pagi-pagi tuh. Tapi setelah itu sore saya bilang, ayo kakak latihan basket, setelah itu kita makan pizza di Lipo. Tidak ada yang bertentangan, hanya tinggal dibedakan mana perintah awal, mana perintah akhir. Amin. Makanya ketika Petrus dan kawan-kawan mengeksekusi amanat agung itu, dalam beberapa kesempatan saudara-saudara, mereka bicara terang benderang, bahkan kepada Israel sekalipun. Jangan pikir bahwa Yesus hanya datang untuk Israel. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36, firman Allah berkata dengan jelas, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Jadi betul, perintah awal kepada Israel, tapi isi perintahnya apa? Isi perintahnya sama. Yesus adalah Tuhan semua orang. Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Makanya dia berkata, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah siapa? Tuhan dari semua orang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi disenada dengan pesan Natal pertama, ini kesukaan bagi seluruh dunia. Dia Tuhan semua orang. Amin, kekasih Allah. Itu eksplisit sekali. Jadi kalau ada orang mau bantai ini tidak bisa. Ya. Mau khotbah di NTT, di luar NTT, saya akan sering-sering kutip ayat seperti ini dan ayat-ayat senada. Dan ini bentuk kasih. Dia yang adalah Tuhanmu kau tolak. Ini celaka besar. Kita yang sudah terima dia, kita penuh dengan sukacita. Kita yang sudah terima dia, kita penuh dengan damai, karena dia adalah Raja Damai, memberi damai yang sejati. Tapi bagi mereka yang sedang antri menuju neraka hari-hari ini, kita tidak bisa tinggal diam. Buat ibu-ibu, anak-anak, diatur baik-baik. Itu ada ruangan di belakang, bawa dia ke dalam dulu. Pastikan AC-nya hidup, saya sudah siapkan itu. Bawa dulu supaya dia punya suara di situ. Oke. Tidak apa-apa ya, namanya anak-anak. Tapi diatur, sudah dicarikan solusinya tuh. Dia suara lebih tinggi lagi saudara-saudara ya. Kayaknya ini kamar Riam juga di masa depan ini ya. Haleluya. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Amin. Tapi juga jangan membuat anak-anak jadi penghalang orang dengar firman Kristus ya. Dia tinggal diatur penempatannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau dibagi menurut kitab suci, hanya ada dua kelompok, Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Makanya kepada Petrus, dia berteriak kepada Yahudi, itu Yesus itu Tuhan semua orang. Dan kepada Paulus diutus ke bangsa-bangsa non-Yahudi untuk kasih tahu juga bahwa betul dia adalah Tuhan. Hanya saja memang penolakan terjadi di mana-mana saudara-saudara. Padahal sekali lagi baik yang Yahudi non-Yahudi dipersatukan hanya dalam Kristus. Makanya kalau kita bandingkan dengan beberapa data,
Misalnya dalam Efesus pasal 2 ayat 13, ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Perhatikan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Iya, kamu yang dahulu jauh, yang non-Yahudi, sekarang sudah dekat. Kemudian 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dua pihak di situ, Yahudi non-Yahudi. Tembok perseteruannya dirubuhkan. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, orang Yahudi punya prinsip toh. Pokoknya yang namanya bukan Yahudi tidak layak. Apalagi memang ada hukum-hukum yang mengatur itu. Saudara-saudara, misalnya saya contohkan beberapa data. Di dalam Ulangan pasal 23 mulai ayat 1 dan seterusnya, ada beberapa orang yang tidak, orang atau kelompok yang tidak boleh masuk di dalam bait Tuhan atau persekutuan dengan umat Allah. Dikatakan begini, ini yang cacat misalnya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya dulu perjanjian lama itu aturannya keras, ya. Dia datang ke Tuhan mesti yang sempurna sekali. Cacat-cacat begini tidak diterima. 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Kami yang anak-anak hasil kumpul kebo misalnya. Orang tua tidak nikah, hanya pacaran-pacaran, hamil, lalu hanya urus adat. Saya tidak pernah nikah gereja, tidak boleh masuk. Tapi saya tidak mau detail di situ. Saya mengeluarkan saudara saya. 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Amon, Moab, tidak boleh. Tidak boleh itu. Makanya untuk bergaul Yahudi dan non-Yahudi itu aduh, aturannya keras sekali. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28, ketika Petrus masuk rumah Kornelius, Petrus bilang begini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya, saudara lihat, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tidak boleh itu. Sangat keras larangannya. Tapi menarik ya, sekalipun ada larangan-larangan yang begitu keras, tetapi waktu Yesus lahir, saudara kalau periksa garis keturunan Kristus menurut silsilah Yesus Kristus versi Injil Matius, aduh kita lihat di sana orang kotor semua. Sudah mau lihat silsilah Kristus di dalam Matius pasal 1 mulai ayat 1, firman Allah bilang begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Anda lihat di sini, ada penipu di dalam, ada Yakub, ada Yehuda, seseorang yang harus kawin dengan menantunya lalu mendapatkan anak. 2, 3 maksud saya, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Tamar itu menantunya. Dan dalam Israel tidak boleh ini. Tapi Anda lihat ini terjadi. Ini garis keturunan yang turunkan Mesias. Hezron memperanakan Ram. 4. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. 5 jemaat 2-3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Di sini ada 2 nama yang sedikit bermasalah. Yang pertama Rahab. Ini pelacur yang di Yeriko. Jadi kelahiran Yesus itu kasih runtuh semua. Rahab ini pelacur yang di Yeriko tuh. Ternyata dalam silsilah Sang Kudus ada pelacur. Lalu tadi ayat yang kita baca orang Moab tidak boleh. Ada Rut. Rut ini perempuan Moab. Naomi puan mantu. Dia. Jadi dalam darah Daud itu ada darah Blesteran, Moab, Israel. Dan itu raja yang dipakai. Dari dialah akan datang Mesias. Dan nanti kalau saudara silsilah turun sampai puncaknya adalah Kristus. Hanya mau kasih tahu, dalam Kristus tidak kenal kaya miskin. Kaya miskin kalau ketemu dalam Kristus jadi sama-sama rendah hati. Tidak kenal backgroundnya. Oh ada yang
dilahirkan dari orang tua yang nikah kudus. Atau ada yang seperti kami yang tidak nikah kudus lalu dapat kami. Tapi datanglah pada Kristus. Amin. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Di dalam Yesus semua tembok-tembok pemisah, semua gap diruntuhkan oleh Kristus. Makanya kita bangga punya Yesus Kristus. Dia raja segala raja. Makanya di hari Natal ini betul-betul kita kita merenungkan sedalam-dalamnya dalam hidup saya dan saudara untuk betul-betul mencintai dia, menghormati dia lebih luar biasa lagi. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sedikit saja pendahuluan buat kita semua. Pada intinya bahwa di bawah tema mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita sudah dapatkan banyak tuntunan dari setiap materi yang disampaikan kepada kita. Dan hari ini berdasarkan Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30. Jadi ada dua cara Tuhan memperkenalkan diri. Ada yang namanya wahyu umum, ada yang namanya wahyu khusus. Dan wahyu umum itu kelihatan di ayat 25 ketika Tuhan Yesus bilang begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Iya. Jadi saudara-saudara, ini wahyu umum. Allah memperkenalkan dirinya melalui perbuatan tangannya atau ciptaannya. Bahkan juga melalui sejarah bangsa Israel. Jadi melalui ciptaannya, ketika dia ciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, sebenarnya dia sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dalam Mazmur 19, mulai ayat 1, firman Allah bilang begini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi Tuhan diberitakan melalui perbuatan tangannya. Dan seterusnya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu jemaat bahwa wahyu umum ini ternyata tidak mampu membuat orang mengenal Allah lebih dalam lagi. Maka perlu ada wahyu khusus. Dan wahyu khusus itu adalah Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya kepada dunia melalui Yesus Kristus. Makanya di ayatnya yang ke-27 dari pembacaan kita, firman Allah berkata di sana, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak." Jadi siapakah yang menyatakan Bapa kepada dunia? Yesus Kristus, cuma satu. Gara-gara dosa, manusia sekalipun sudah mendapatkan wahyu umum, tapi Anda lihat, dosa punya kerja, ujung-ujung ciptaan yang harusnya memperkenalkan Allah, malah ciptaan dijadikan Allah. Atau orang menyembah ciptaan, menyembah bulan, bintang, matahari, ya, menyembah gunung, pohon. Apalagi Israel itu, ya Bapak Ibu terkasih, Israel itu adalah bangsa yang sangat gampang sekali jatuh terjerembab dalam penyembahan berhala. Israel itu, padahal Tuhan melalui Nabi Musa sudah bilang, ingatkan mereka berulang-ulang, Tuhan Allah itu Esa, tidak ada yang lain lagi. Dalam pengakuan iman orang Yahudi, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya, di sana ada penekanan, tolong kasih ingat mereka, tolong kasih ingat mereka, ulang-ulang, tidak ada Allah lain, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Perhatikan ayat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 6 jemaat. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. 7
Tujuh sama-sama, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi yang namanya doktrin yang benar itu harus diulang-ulang. Karena salah satu sifat manusia ini terlalu gampang lupa. Jangankan kita yang sudah terkontaminasi dosa, Adam dan Hawa di Taman Eden yang belum disentuh dosa saja baru mendapatkan firman di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi Kejadian 3 tumbang. Makanya kalau saudara datang gereja, kami pendeta-pendeta yang betul-betul rindu memberitakan Injil, pasti kami akan dalam saat-saat ibadah pemberitaan firman ada hal-hal yang memang kami tekankan ulang-ulang. Kalau tidak nanti manusia lupa. Makanya kalau Anda baca sejarah setelah ini, mereka terjerembab, jatuh di dalam penyembahan berhala. Orang bikin Allah dari kayu, dari batu, dari emas, mereka sembah. Dan yang paling parah, tunggu Musa 40 hari naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu. Mereka tidak tahan cuma 40 hari. Langsung bikin anak lembu emas, menari-nari, bawa bilang itu anak lembu emas itu adalah Allah yang membawa kami keluar dari Mesir. Kurang ajar sekali. Makanya saudara-saudara, saya rasa ini perlu disampaikan terus-menerus. Fenomena di NTT ini sebagai penginjil yang juga sering masuk kampung-kampung, apalagi kami dari persekutuan doa, pasti ada saat di mana kami mengurus orang sudah Kristen, bahkan majelis, tapi masih sinkritisme. Adalah simpan ini berhala ini, kain merah, ini merah, segala macam ada ikat di kap rumah, bilang supaya jangan sial karena ini dia penok. Aduh, segala macam, saya juga bingung juga. Ini kita orang NTT ini salib di mana-mana, tapi Anda lihat, Yesus saja tidak cukup, Alkitab saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup, harus tambah macam-macam. Sampai ini hari ini hamba-hamba Tuhan masih kerja berat loh saudara-saudara. Kami keliling ke Sulawesi Utara, kasus senada kami ketemu. Keliling ke Maluku, ketemu. Keliling ke Papua, ketemu. Masuk pedalaman Kalimantan, ketemu. Sudah Kristen, tapi dia bilang Alkitab saja tidak cukup. Baru pakai istilah-istilah rohani lagi. Kan ada ayat toh, berdoa dan bekerja. Iya, tapi itu maksudnya apa? Berdoa, sekarang kerja cari dukun. Begitu maksudnya. Ini jelas sinkritisme sesat ini. Penyembahan berhala. Melawan 10 hukum Allah, khususnya hukum pertama dan hukum kedua. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung berupa apapun untuk disembah. Patung kalau aksesoris tidak ada masalah. Hanya seni tidak ada masalah. Disembah tidak boleh. Itu firman Allah, tak terbantahkan itu. Tuhan baru kasih aturan, jangan bikin patung. Di bawah mereka sudah bikin patung. Anda lihat ini. Tuhan berkasih 10 hukum. Hukum 1 ini, hukum 2. Hukum 2 sudah dilanggar di bawah. Makanya muka Musa marah besar. Musa cincang, Musa suruh bunuh. Waktu itu mungkin 3.000-an orang. Banyak yang Musa bunuh. Dan Tuhan tidak marah. Naik kembali ke Ame yang baru. Karena Musa sudah banting itu. Kemarahannya Musa itu disetujui oleh Allah. Memang mereka harus kena cincang. Waktu itu, kalau sekarang tidak boleh. Kalau sekarang masih boleh, saya yakin banyak gereja hancur, saudara. Apalagi pendeta-pendeta darah tinggi dipotong banyak orang. Sekarang tidak boleh. Nah, saudara, ternyata memang dalam hal mengenal Tuhan ini yang kita lihat di mana-mana. Makanya topik mengenal Tuhan lebih dalam, apalagi dalam momen Natal ini, perlu diserukan sekali lagi. Termasuk di kantong-kantong Kristen, di dalam gereja sekalipun. Saya itu kasihan ya, kita sudah khotbah, sudah ajar, segala macam. Bagian saya pergi ke doa orang, saya bilang sakit apa? Aduh, kemungkinan nenek masuk. Anda lihat, itu saya, aduh kasihan beta bateria sama mati di mimbar. Kok bisa nenek masuk? Nenek ini sudah mati. Katanya cucunya ini sama nenek ini dekat sekali.
Jadi mungkin nenek rindu juk masuk di cucu. Ini kan saya pun kepala tertikam juga. Mana ada nenek bisa masuk roh arwah nenek. Jadi disusaki kesuka hela-hela stepel. Dia omong dia bilang betalah nenek. Begitu. Jelas ini omong kosong Bapak Ibu. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Arwah tidak mungkin kembali. Orang yang bersekutu dengan arwah-arwah dalam perjanjian lama hukumnya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Tuhan paling benci karena itu bagian dari manifestasi penyembahan berhala. Dan ini masih ada di gereja. Adakah saudara yang 24 malam ada pesiram kubur disertai omong-omong? Kalau cuma siram kubur boleh lah. Masa tidak boleh? Kasih barisi kubur boleh. Hanya disertai Mama selamat Natal, itu tidak boleh. Lu anak kurang ajar, dari dulu pernah pilih Mama. Mama sudah mati, tapi selamat Natal di kuburan, tidak boleh itu. Bikin barisi kubur tidak salah, berziarah tidak salah. Tapi bikin barisi kubur atau berziarah sambil berusaha komunikasi dengan orang mati, itu dosa. Nah inilah saya bilang ya, bahwa kenapa kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Sebenarnya Tuhan memperkenalkan kita melalui alam semesta. Tapi karena dosa punya kerja, akhirnya kita jadikan ciptaan, buatan tangan segala macam, termaksud kuburan, jadi berhala. Ini tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Saya harap kita orang NTT mungkin bukan faktor ajaran agama, tapi tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita sampai hari ini. Sudah Kristen, tapi masih yang percaya yang mistis begini rupa. Dan itu salah besar ya. Maka saudara-saudara, Tuhan memberikan wahyu khusus, yaitu supaya orang mengenal Bapa melalui Yesus. Dan mengenalnya bukan mengenal biasa. Kalau mengenal biasa tetap kita masih dibodoh-bodohi setan. Mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih sungguh lagi. Yohanes 1 ayat 18, firman Allah bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya dialah wahyu khusus yang memperkenalkan Allah kepada kita. Tetapi saudara-saudara, seperti saya bilang tadi bahwa ini harus berkelanjutan. Pengenalan akan Yesus tidak bisa stuck. Satu kali terima Yesus dan sudah selesai. Bertobat itu ada dua ya. Ada yang terjadi satu kali seumur hidup. Ada yang terjadi terus menerus seumur hidup. Yang terjadi satu kali seumur hidup adalah dari belum terima Yesus jadi terima Yesus. Cukup satu kali. Jadi kalau saudara ikut KKR, dengar arahan waktu orang altar call. Kalau saudara sudah terima Yesus, kalau yang altar call bilang, siapa mau terima Yesus maju. Ya Anda yang sudah terima terus tidak usah maju lagi. Kadang-kadang di Kupang ini Sukalata atau di beberapa tempat KKR tuh, pendeta A datang yang siapa terima Yesus maju. Dia maju, dia lari. 2 bulan kemudian pendeta lain datang lagi, siapa terima Yesus, dia juga lari maju. Sampai 5 pendeta. Tantang terima Yesus, dia terima Yesus terus. Saya takut Yesus yang kelima itu Yesus dari Meksiko. Di sana banyak nama Yesus. Di Kolombia, Ekuador. Dan Yesus di sana tuh kepala batu, pemabuk semua. Pokoknya Yesus yang lain daripada yang lain itu ya Yesus Kristus saja. Dan saya belum pernah dengar orang kasih nama anak Yesus Kristus. Kalau Yesus dos Santos itu ada. Ya. Dan biasa yang begini nih, aduh, ada anak tapi tidak menikah, tapi nama Yesus. Yesus lagi. Tato penuh badan, Yesus. Ya saya takut Anda terlalu banyak terima Yesus. Terima yang terakhir bukan Yesus Kristus. Yesus yang model begitu, makanya hidupmu hancur. Tetapi saudara-saudara, ada pertobatan yang terjadi terus menerus seumur hidup. Yaitu bertobat dari karakter kita, bertobat dari sifat-sifat kita yang belum sesuai dengan sifat dan karakter Kristus. Nah itu kita berubah semua. Makanya tidak ada orang yang sudah sempurna dalam pertobatan. Mungkin sudah terima Yesus, tapi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus ini, kita semua sedang bergerak menuju sana. Amin, kekasih Allah. Maka dari itu,
Beruntunglah saya dan saudara yang memahami bahwa Allah memperkenalkan diri secara umum melalui ciptaannya, secara khusus melalui Kristus. Dan berkaitan dengan cara Allah memperkenalkan diri secara khusus ini, ada yang menarik di ayatnya yang ke-27 dari Matius pasal 11 ini. Ini ayat bilang begini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, tadi malam di ibadah 24 yang kedua saya bilang, percayalah, tidak akan semua orang jadi Kristen. Kami akan tetap semangat menginjil, kami akan tetap semangat berdoa, tapi untuk semua jadi Kristen tidak mungkin. Faktanya Yesus datang untuk seluruh dunia. Dia Tuhan semua orang. Tapi kalau semua orang menjadi Kristen, saya rasa tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Makanya kalau Anda bisa jadi Kristen, mendengarkan penjelasan ini bukan penjelasan yang membuat kita sombong rohani, lalu merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan. Justru penjelasan ini kalau dipahami, dimengerti, membuat kita semakin rendah hati, semakin bersyukur, semakin melayani dengan sungguh-sungguh. Bagaimana orang bisa mengenal Allah? Hanya melalui Yesus. Tapi bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Itu prerogatif Yesus untuk memilih orang itu atau tidak. Makanya bagian akhirnya dikatakan, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dari dulu sampai sekarang, mulai dari Bapa segala orang percaya Abraham, bukan Abraham yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih Abraham. Yesus yang memilih Abraham, dan Abraham telah melihat Yesus. Abraham percaya pada Yesus. Abraham bersuka cita karena Yesus. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Yahudi waktu itu. Mereka mau lempar Tuhan Yesus dengan batu, karena Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus itu Tuhannya Abraham. Yohanes 8 ayat 56, perhatikan firman Allah ini Bapak Ibu jemaat. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Iya. Ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Lalu ayat 57, orang Yahudi protes karena Yesus umur belum 50, tapi sudah lihat Abraham. Dari mana kau bisa lihat Abraham? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Lalu 58, Yesus bilang begini, sama-sama jemaat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Siapa Tuhannya Abraham? Yesus Kristus. Siapa Tuhannya Musa? Yesus. Alasan apa Musa meninggalkan Mesir? Alasannya adalah karena Kristus. Makanya dalam Ibrani 11 ayat 23, ini tentang Musa, dikatakan begini. Karena iman maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya. Jadi kalau orang bertanya, orang perjanjian lama masuk surga dengan cara apa? Ya percaya Yesus. Mereka percaya Yesus yang akan datang. Kalau kita, kan Yesus sudah datang di sini nih, Natal yang lalu nih. Ketong yang di sini nih. Kita percaya kepada Yesus yang telah datang. Titik temu orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Makanya kenapa waktu Yesus mati itu ada 3 fenomena, ya, gempa bumi,
tabir Allah terbelah dari atas ke bawah. Lalu ada orang-orang kudus bangkit dan masuk ke Yerusalem. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang percaya perjanjian lama yang percaya pada Yesus. Makanya disebut kudus dan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur menjadi Kristen. Amin. Rayakan Natal bukan rayakan Natal ikorame. Rayakan Natal bukan rayakan Natal karena tradisi. Rayakan Natal bukan rayakan karena selebrasi semata-mata, tapi bersyukurlah karena Allah yang memperkenalkan dirinya melalui Kristus itu memilih Anda dan saya untuk masuk dalam Dia. Kalau tidak percuma Bapak Ibu. Merayakan Natal mau siap pohon Natal, hordeng baru, sepatu baru, semua baru, cat rumah baru, tapi kalau tidak dipilih percuma. Banyak yang dipanggil kata Alkitab, sedikit yang dipilih. Jadi sudah ada kuotanya itu. Dan kalau itu kuota supas, tapi mendengar, supas, Yesus datang sudah. Makanya kalau kita bandingkan dengan Roma 11 ayat 25, itu ayat bilang begini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah yang penuh, kalau kuotanya sudah penuh, yang dari bangsa-bangsa lain, yang non-Israel, kekatong nih, yang Jawa, Ambon, Sabu, Belu nih, itu akan dibawa sampai penuh, selesai. Jadi kita tetap kerja, kita tetap beritakan Injil. Dan saya berharap nih Bapak Ibu terkasih, saya berharap kita yang di ruangan ini merayakan Natal 25 Desember, betul-betul adalah orang pilihan Allah. Karena saya terbatas dalam melihat ini orang dipilih atau tidak, ini kita tidak tahu. Itu sama seperti Petrus juga tidak tahu bahwa Yudas itu orang pilihan atau bukan. Petrus tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Thomas tidak tahu. Mereka pelayanan sama-sama, tapi apakah ini orang finish sampai akhir sama-sama ketemu di sorga? Petrus tidak tahu bahwa Yudas pengkhianat. Makanya saudara lihat waktu Tuhan Yesus ini malam bilang, satu di antara kalian ini akan menyerahkan aku di perjamuan malam. Semua bingung, siapa. Tambah lagi Yudas juga bilang begini, bukan saya. Oh iya, lu omong. Petrus tidak curiga sama sekali. Satu-satunya yang tahu bahwa orang ini bukan orang pilihan, satu-satunya yang tahu bahwa orang ini adalah penghuni neraka, cuma Yesus. Makanya saya memakai kata, saya berharap. Kalau saya tahu, saya tidak tahu. Saya tidak mungkin tahu. Makanya saya khotbah aja. Saya berharap kita semua yang di ruangan ini orang pilihan. Karena Yesus sendiri bilang, dalam satu ladang itu tidak semuanya gandum. Ada lalang di antara gandum. Siapakah lalang-lalang di antara gandum? Yesus berikan penjelasannya di Matius 13. Mulai ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Itu Tuhan Yesus sudah pasti. 38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Iya, jadi kita mengalir. Saya terus berkhotbah dengan berharap entah berapa banyak orang-orang pilihan yang bisa didapatkan. Termasuk Israel sendiri, walaupun bangsa pilihan secara nasional, tetapi bukan berarti mereka dipilih untuk masuk surga. Ada yang tidak dipilih. Ada yang tidak dipilih, Israel. Israel tidak otomatis masuk surga. Israel yang percaya Yesus itu yang masuk surga. Makanya ketika Paulus dan Barnabas melayani, mereka berkhotbah, orang-orang Yahudi tolak mereka semua. Tapi orang yang bukan Yahudi justru percaya. Dan ketika orang-orang bukan Yahudi itu percaya, Lukas menuliskan bahwa orang-orang yang ditentukan dari semula menjadi percaya kepada Kristus. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Jemaat 1, 2, 3 baca. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu,
tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini penolakan orang-orang Yahudi kepada Paulus dan Barnabas. Lalu 47 sama-sama 23. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. 48 menarik jemaat. 23. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah atau kafir, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Garis bawahi. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Jadi kalau dibalik, kenapa orang menjadi percaya? Karena sebelumnya sudah ditentukan. Makanya pendeta berkhotbah saja, Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi kita pagi ini. Tidak ada yang bisa kenal Bapa selain aku, tidak ada yang kenal aku selain Bapa, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, sekarang kita mau cek tandanya apa bahwa orang itu memang dipilih Allah. Dia tidak berhenti sampai ayat 27 dari pembacaan kita. Lanjut ayat 28. Lalu Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sisi lain ada informasi, aku telah menentukan. Tapi tetap ada ajakan, mari. Nah, siapa yang datang itulah yang ditentukan sebelum dunia dijadikan. Amin, kekasih Allah. Makanya kalau kita bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 37, itu ayat bilang begini, sama-sama baca, 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku atau kepada Yesus, apa? Akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, Allah sudah pilih orang-orang yang dia mau pilih. Dan orang-orang yang dia pilih pasti akan datang. Amin, kekasih Tuhan. Jadi kalau saudara bisa datang pada Kristus, percayalah Tuhan yang menarik Anda. Anda telah diskenario oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, Anda dipilih Allah. Maka lagi-lagi bersyukur, rendah hati, semangat melayani. Ayo kita bergandeng tangan, cari lagi orang-orang mana itu yang Tuhan pilih. Makanya kalau kami berdoa, saya sering berdoa untuk semua gereja, semua penginjil. Saya bilang Tuhan pakai kami semua dengan segala metode, melalui Facebook, YouTube, Instagram, buku, traktat, website, sekolah-sekolah teologi, KKR, seminar-seminar, penginjilan di kota, di lembah, di gunung, di pelosok-pelosok. Pakai kami semua dengan pengajaran yang benar. Sertai kami dengan tanda heran mujizat, supaya kami bisa menjangkau orang-orang yang telah engkau pilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau pendeta mengerti ini, dia tidak stres. Kok ajar-ajar tiba-tiba ini satu hilang. Semangat tiba-tiba hilang, tiba-tiba sudah mualaf atau pindah agama atau apa. Pendeta tidak boleh stres. Memang kita ini tidak tahu apa-apa. Jadi ajar saja, siapa yang setia sampai akhir, itulah orang-orang pilihan Allah. Tidak mungkin orang-orang pilihan Allah hilang di tengah jalan. Itu tidak pernah dipilih oleh Allah. Satu kali Allah memilih kita, kita akan tetap bersama dia, dan kita akan menyelesaikan pertandingan iman sampai finish. Amin. Jadi kalau kita memang mengenal Allah lebih dalam, menurut ayat-ayat ini, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita datang pada Tuhan. Dan apakah cukup datang pada Tuhan? Matius 11 ayat 28 itu jelas ya, bilang datang kepadaku, bukan kepada sinode, bukan kepada pendeta, bukan kepada apa lagi, macam-macam orang suka bikin yang aneh-aneh. Fokus datang pada Yesus. Dan setelah itu kita dilegahkan. Saya sudah singgung tadi malam, kita mendapatkan kepenuhan sabat di dalam Kristus, ya. Dan setelah itu ayat 29. Nah, ini orang tanda yang betul-betul mengenal Yesus lebih dalam lagi, dipilih dan datang pada Yesus, tidak mungkin tidak. Beban-beban yang tidak perlu Tuhan ganti dengan beban Kristus. Kita punya beban baru. Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi Yesus tetap menjadi sentral. Makanya datang pada Yesus, belajar pada Yesus. Saudara lihat pendeta, saudara lihat pelayan, bisa mengecewakan, ya, bisa mengecewakan. Ini bukan rekomendasi supaya pendeta sengaja bikin kecewa orang, bukan, ya. Tapi bagaimanapun yang namanya pendeta, dia mau hafal ayat ke mau apa ke, pasti ada titik lemah. Makanya kenapa kita harus saling mendoakan. Terus doakan gembalamu, supaya gembalamu ini jangan sombong, jangan muka uang,
Janggila perempuan itu perlu. Tolong didoakan. Saya butuh dukungan doa saudara. Dari sudut pribadi saya dan istri, kami berjuang. Tapi apa bisa kami berjuang sendiri? Jadi tetap doakan ya, karena kita belajar dari Kristus. Kristus suruh saling mendoakan satu dengan yang lain supaya gereja kuat, gereja satu. Petrus, saya lihat iblis menggocok kamu, tapi nanti kalau kamu sudah bertobat, tolong jadi berkat, doakan orang lain. Jadi Tuhan panggil kita untuk melayani bersama. Amin. 2025 melalui Gema Natal ini kita semua dipanggil untuk bekerja, mencari itu jiwa-jiwa. Siapa lagi yang Allah pilih ya sebelum dunia dijadikan. Ajak, beritakan, pengaruhi orang, keluarga, teman di kantor dan lain sebagainya. Saudara yang punya power di kantor, ingat, power to evangelism, pakai kuasa, pakai jabatan untuk menginjil. Kalau ada seorang kadis atau apa ketemu saya, Bapak ini saya mau kumpul orang semua, saya mau undang Bapak untuk khotbah. Saya bilang, Pak keren Pak, Pak punya kuasa memang harus pakai begitu Pak. Itu mimbarnya Bapak, mungkin Bapak tidak bisa khotbah, tapi kami hamba Tuhan yang Bapak rasa punya kompetensi di situ, ya kami datang. Pokoknya segala cara kita pakai, amin. Dan saya yakin kok, pelayanan kita itu tidak ada yang berat. Ayat 30 bilang begini, sama-sama 23. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kenapa enak? Kenapa ringan? Karena kita melakukan semuanya itu bukan untuk selamat, tapi karena sudah selamat. Orang lain berat karena cari selamat. Kita semua yang percaya Yesus sudah selamat. Bikin enak, bikin hanya sebagai bentuk syukur kita kepada Kristus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat terkasih. Tuhan baik. Biasa khotbah 24 itu beliau wajah-wajah lebih cerah. 25 ini pasti tidur jam 2 nih ya. Kebanyakan beliau ini antara Yesus dan bisa lihat ya kalau 25 tiap tahun tuh mata ampawat semua. Tapi luar biasa, Tuhan tetap menghargai. Tuhan tetap menghargai setiap perjuangan kita. Mau mengantuk kok apa, datang gereja. Amin. Tapi lain kali tolong mengantuk. Ya mari tepuk tangan. Ya mari. Haleluya, Tuhan baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengasihimu Yesus. Kami mau melayanimu lebih dalam lagi. Satu pujian. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.